pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pengguna jalan mengeluh-ngeluhkan macet di kawasan bawah jembatan Ampera akibat parkir liar. Sebanyak 100 taman yang rusak di 18 kecamatan dalam kota Palembang akan diperbaiki pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Jumat 5 Januari 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Pengguna jalan mengeluhkan macet di kawasan bawah jembatan Ampera akibat parkir liar. Banyaknya parkir liar disebut biang kemacetan di kawasan bawah jembatan Ampera. Padahal di kawasan tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan parkir. Salah seorang pengendara di kota Palembang, Hadi, mengeluhkan maraknya parkir liar di sekitar kawasan bawah jembatan Ampera yang sering mengakibatkan kemacetan yang terjadi setiap harinya. Terkhusus pada waktu sore hari sering mengakibatkan kemacetan yang padat di beberapa titik. Penyebabnya selain kendaraan yang banyak, jalan sedikit menyempit akibat parkir liar. Bahkan, menurutnya parkir liar tersebut dipatok membayar Rp20.000 per kendaraan. Keadaan di bawah jembatan Ampera itu, kalau saya pulang kerja atau mau pergi ke pasar, itu terjadi macet karena banyak parkir liar yang di bawah jembatan itu. Nah, tolong untuk Dishub atau jajaran Dishub di Kota Palembang, alihkanlah untuk parkir liar di bawah jembatan itu ke tempat yang luas. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang melalui Wasdal OPSA KK Juliasa membenarkan kawasan tersebut dilarang digunakan untuk parkir. Bahkan, pihaknya terus melakukan penertiban di kawasan tersebut, tapi sayangnya ketika anggota Dishub tidak di tempat, kembali dijadikan tempat parkir. Dari Palembang, Heru Rizky melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang melakukan pembatasan pengunjung dan pelarangan aktivitas pedagang kaki lima di kawasan pelataran Benteng Kota Besar. Melalui surat edaran Wali Kota nomor 37 tahun 2023, para PKL yang selama ini berjualan di kawasan BKB kini sudah dilarang. Kabid Ops Satpol PP Kota Palembang, Charlie Pagar Besi mengatakan, kegiatan PKL selama ini di kawasan BKB secara tidak langsung dan dapat merusak infrastruktur. Sedangkan untuk jam-jam operasional bagi pengunjung hanya diperbolehkan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 22 malam. Pengerusakan itu secara langsung sih tidak ada, tapi lebih kepada kalau tidak dilakukan penjagaan itu PKL. Jadi PKL itu semua masuk ke pelataran untuk berjualan. Nah, dari PKL itulah akhirnya terdampak bagi pelataran itu sendiri. Konblok-bloknya hilang atau rusak, hancur, kemudian keramik, pembatasnya, itu semua ada beberapa yang ini hancur gitu kan. Nah, jadi karena adanya kegiatan dari PKL ini yang bisa merusak pelataran BKB, akhirnya itu, dan memang dilarang. Anggota yang berjaga itu kan dipusatkan memang pada sore hari, karena paling banyak yang riskan itu di sore hari pedagang itu memasuki pelataran, sehingga penjagaan oleh Pol PP itu dilakukan mulai pukul 15.30 sampai dengan jam 24.00. Pada pukul 22.00 anggota yang bertugas penjagaan di sana melakukan himbauan dan istilahnya itu mendorong pengunjung untuk segera meninggalkan kawasan Benteng Kota Besar. Nah, nanti dari pukul 22.00 pengunjung sudah disterilkan. Pol PP menunggu sampai 1 jam di wilayah itu, baru anggota balik kanan.
Untuk memastikan surat edaran wali kota itu dipatuhi, Satpol PP menerjunkan sekitar 50 personil dan 3 personil yang ditugaskan untuk ikut menjaga Kamtipnas bersama polisi di posko terpadu. Berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Halo, perkenalkan, nama saya Supri. Saya berasal dari Bukit. Tanggapan saya tentang parkir liar di bawah jembatan Ampera. Untuk parkir liar di bawah jembatan Ampera dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keamanan dan ketertiban. Harapan saya terkait penertiban parkir liar adalah adanya upaya langkah tegas dari pihak berwenang untuk menegakkan aturan dan menciptakan keteraturan. Saya berharap tindakan ini dapat meningkatkan keamanan, mengurangi kemacetan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Felixson Samuel sebagai warga dari Kota Palembang. Pada kesempatan kali saya akan memberikan pendapat saya terhadap parkir liar yang beredar di bawah jembatan Ampera. Baiklah, seperti kita ketahui bahwasanya di bawah jembatan Ampera merupakan tempat lalu lalang kendaraan yang sangat ramai dilewati oleh setiap kendaraan, baik itu angkutan umum ataupun mobil pribadi, di mana di area Ampera merupakan tempat perdagangan yang lumayan banyak. Nah, di mana parkir liar ini sangatlah mengganggu keefektivitasan jalan untuk lancar. Maka dari itu harapan saya teruntuk instansi yang terkait dalam hal ini untuk menertibkan parkir liar yang ada di bawah jembatan Ampera. Jika kita perhatikan di jalan-jalan pasti ada yang namanya parkir ya, dan tentunya juga yang berada di bawah jembatan Ampera itu pastinya termasuk yang amat dicermati terkait parkir liar. Nah, saya sebagai masyarakat berharap agar pemerintah maupun aparat keamanan dapat mampu mengantisipasi maupun menertibkan parkir liar yang ada di sekitaran bawah jembatan Ampera maupun daerah-daerah lain yang tentunya dapat mengganggu masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh terkait penertiban parkir liar di bawah jembatan Ampera, berikut kita simak wawancara singkat Nova Ariana bersama Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Azanu Getar Nusantara. Parkir liar di bawah jembatan Ampera. Ini kan persoalan klasik ini. Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kota Palembang, Bapak Azanu Getar Nusantara, kayak mana Pak menyikapi ini Pak? Solusi apa Pak ini Pak? Ya, jadi yang pertama, hal-hal yang berkenaan dengan pungutan liar itu tentu tidak dibenarkan praktek-praktek seperti itu. Baik. Apalagi kita kan sudah ada perda-perda yang mengatur tentang parkir. Salah satunya wilayah di seputaran jembatan Ampera itu sudah ada regulasi yang mengatur. Tentunya apabila ditemukan oknum-oknum yang melakukan pungutan liar, kami dari lembaga DPR tentu meminta koordinasi dan tindak lanjut dari Dinas Perhubungan selaku OPD yang mengelola ya, pajak parkir, retribusi parkir ini untuk menindak apabila ditemui di lapangan ada oknum-oknum yang menarik retribusi parkir secara liar. Baik, termasuk oknum dari Dinas Perhubungan itu sendiri harus. Ya, tentu itu harus lebih kita tegaskan, jangan sampai malah oknum-oknum dari disub tersebut yang ada main kan. Ini berdampak juga pada PAD kan tentunya Pak Azanu ya? Oh pasti akan ada kebocoran. Kalau catatan dari DPRD Kota Palembang sendiri, banyak tidak parkir liar di Kota Palembang saat ini yang perlu maksudnya dibenarkan atau didisiplinkan seperti itu? Sejauh hasil pantauan rekan-rekan yang bermitra dan OPD terkait, Dinas Perhubungan ya, Komisi 3 saat ini kalau tidak salah, itu cukup banyak saya dengar laporan dari teman-teman
ada titik-titik yang sering dilaporkan ataupun mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Salah satunya yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Nova di seputaran jembatan Ampera itu salah satu yang paling sering kita temui dengan laporannya. Ya, yang dikhawatirkan adalah persoalan ini akan viral di media sosial, terus ada tindak lanjut, kemudian viral lagi, tindak lanjut lagi, seperti itu Pak Azanu. Daerah digital ini kan sangat mudah untuk kita mendapatkan informasi ya. Jadi ya siapapun bisa mengawasi karena di situ kan sudah jelas berapa nominal tarif ya, kemudian titik-titik yang boleh ditarik ataupun yang tidak ditarik kan sudah mudah untuk mengetahuinya. Jadi siapapun baik warga masyarakat juga bisa untuk ikut mengawasi dan melaporkan ya apabila ditemui hal-hal yang seperti yang dimaksud tadi. Baik Pak Azanu. Mungkin ada himbauan khusus Pak Azanu untuk Dinas OPD terkait sebagai lembaga pengawasan? Ya segera ditindaklanjuti. Saya meminta kepada Dinas Perhubungan untuk turun ke lapangan, ajak stakeholder terkait ya untuk memonitor apakah ada oknum-oknum nakal yang menarik retribusi tidak sesuai dengan regulasi ataupun aturan-aturan dari pemerintah Kota Palembang. Dan menekan kebocoran PAD ya tentunya Pak Azanu ya. Tentu nanti kaitannya juga dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Itu harus juga di cross check apakah sudah sesuai hasil target-target yang dicapai berdasarkan retribusi parkir. Baik Pak Azanu, terima kasih statementnya untuk RRI Palembang ya Pak ya. Kasih, Sehat RRI. selalu Pak. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Sukses selalu RRI. Siap, makasih Pak. Yuk. Ya. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebanyak 100 taman yang rusak di 18 kecamatan dalam kota Palembang akan diperbaiki pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki 215 taman kota tersebar di 18 kecamatan di kota Palembang, sayangnya lebih dari 100 taman dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan. PJJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Patoni mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan membantu pemerintah Kota Palembang merevitalisasi taman-taman terutama yang kondisinya rusak. Revitalisasi Taman Kota Palembang akan dilakukan tahun 2024. Anggarannya sudah ada dan sudah dianggarkan, sudah direncanakan. Nanti pengembangannya, revitalisasinya bersama-sama antara pemerintah provinsi, kota Palembang dengan pihak lain, termasuk pihak swasta, BUMD, BUMN. Nanti ada kolaborasi di situ. Kita ingin membangun taman-taman kota itu agar masyarakat bisa berwisata di dalam kota, tidak perlu jauh-jauh, kemudian bisa berolah, bisa berekreasi dan bisa bersantai. Menurut Gubernur Sumatera Selatan, pekerjaan tersebut akan menggunakan anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBD Kota Palembang, dan pihak ketiga dari program CSR Korporasi. Namun anggaran belum dihitung. Revitalisasi perlu dilakukan agar warga bisa memanfaatkan taman kota untuk berbagai aktivitas. Sementara pemerintah Kota Palembang PJ Wali Kota Ratu Dewa berkomitmen merubah wajah Kota Palembang dari taman dan infrastruktur perkotaan. Perbaikan lebih 100 taman akan dianggarkan di APBD tahun 2024 terutama pada taman yang ramai pengunjungnya. Nah, ini sudah dianggarkan khususnya anggaran pemeliharaan di lebih kurang 100 taman kota. Tinggal ada beberapa space nanti yang kita butuh CSR.
Di antaranya yang di depan mata kita ini yaitu penataan di seputaran jogging track Kamangiwa di sini. Khusus jogging track itu sudah kita anggarkan di 2024. Tetapi untuk penataan tempat bermain dan lain sebagainya, saya sudah mengusulkan dengan PTBA. Revitalisasi taman kota juga untuk menarik minat wisatawan serta menambah jumlah tempat resapan air. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store atau App Store. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Bawaslu Banyuasin segera tertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Menyurati partai politik terkait APK yang terpasang di tempat-tempat yang dilarang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Banyuasin segera akan melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK calon legislatif dan partai politik yang terpasang di tempat-tempat yang dilarang. Penertiban ini dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan yang ada di Banyuasin pada tanggal 10 Januari 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Banyuasin, Amir Redi, melalui Koordinat Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi atau PPDatin Bawaslu Banyuasin, Apriliadi, mengatakan penertiban APK ini merupakan instruksi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, Bawaslu Banyuasin telah menyurati seluruh parpol terkait APK yang melanggar aturan tersebut. Untuk itu, kami pada tanggal 2 Januari sudah menginstruksikan kepada Panwascam se-Kabupaten Banyuasin untuk menertibkan APK secara serentak pada tanggal 10 Januari 2024 nanti. Menurut April, APK yang terpasang di tempat-tempat yang dilarang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum. Tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan APK antara lain tempat ibadah, tempat pendidikan, kantor pemerintah, pasar umum, pohon dan tiang listrik. Untuk itu, Bawaslu Banyuasin terus melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye pemilu 2024. April berharap seluruh peserta pemilu dapat mentaati aturan yang berlaku dan menjaga suasana pemilu yang damai dan demokratis. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana melaporkan. Triathlon Sumsel targetkan 3 medali pada Pekan Olahraga Nasional Aceh, Sumatera Utara. Sumatera Selatan berhasil meloloskan 3 orang atlet triathlonnya untuk turun pada ajang pesta olahraga paling bergengsi di tanah air, Pekan Olahraga Nasional PON Aceh dan Sumatera Utara 2024. Ketiga orang atlet itu terdiri dari 2 atlet putra dan 1 atlet putri. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Provinsi Federasi Triathlon Indonesia Sumatera Selatan, Jauhari Johan, mengungkapkan ketiga atlet dimaksud dipastikan lolos PON setelah mengikuti kejuaraan nasional prakualifikasi PON pada tahun lalu. Jauhari mengatakan berkaca dari peta kekuatan triathlon secara nasional dan hasil kejuaraan terakhir, dirinya menargetkan anak-anak asuhannya dapat membawa pulang 3 keping medali di PON nanti. Kemarin kan alhamdulillah kan Sumsel kan lolos di 3 atlet ya untuk PON triathlon KG diwakili 2 cowok 1 cewek. Untuk target dewek sih kalau nyiak hasil prapon kemarin kalau tidak meleset mudah-mudahan masih bisa dapat 1 perak, 1 emas, 1 perak, 1 perunggu mudah-mudahan. Kalau tidak meleset. Tergantung tinggal pembinaan dari Provinsi Sumselnya Cak Mano nih. Koni Sumsel, anak Koni Sumsel ini baru kan kita nyiak apa perhatian untuk atletnya ya karena kan untuk melok pon ya biasalah kalau dewek apa nih butuhnya banyak apalagi olahraga triathlon ini. Menurut Jauhari, target yang dibidiknya bukan muluk-muluk. Jauhari mengaku dirinya kini menunggu langkah konkret dari KONI Sumatera Selatan di bawah kepengurusan yang baru untuk mempersiapkan diri secara serius menuju PON dengan waktu yang sudah semakin dekat. Rian Apridani melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, penggunaan jalan mengeluhkan macet di kawasan bawah Jembatan Ampera akibat parkir liar. Sebanyak 100 taman yang dirusak di 18 kecamatan dalam kota Palembang akan diperbaiki pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri. Sampai jumpa.